Halo Jebret Tim yang juga mengikuti Radot Valen Channel. Sekarang gue akan sharing tentang hasil kemarin. Gue gak akan banyak sharing tentang pertandingan lain sih, karena yang gue tonton hanyalah pertandingan kemarin tuh Liverpool berhadapan dengan AC Milan. Dan kalian semua udah tahu skor hasilnya, tapi gue mau judul hari ini adalah Liverpool menang tapi gue gak senang. Kenapa? Karena kalau dilihat dari skornya sih kita tetap menang, tetap dapat 3 poin. Dan juga ini seperti menjadi sebuah jaminan kalau Liverpool lawan AC Milan itu akan selalu seru. Selain seru juga selalu tidak ada prahara di antara para supporternya. Karena dengan kejadian Istanbul, kemudian dibalas beberapa tahun kemudian AC Milan Liverpool, AC Milan yang juara. Sampai dengan sekarang tuh sepertinya hubungan Liverpool dan AC Milan tuh tetap saling respect ya. Nah gue gak senang bukan karena AC Milan ya, tapi gue gak senang karena cara Liverpool untuk setelah unggul melalui gol bunuh diri memang adalah kebobolannya. Jadi ketika akhirnya gol bunuh diri terjadi setelah Alexander Arnold melakukan serangan lalu dibalas 2 gol, ini menjadi catatan lagi-lagi buat para pemain belakang Liverpool. Betul tidak ada Virgil van Dijk, tetapi harus kebobolan 2 gol secara perbedaan 2 menit itu pasti ada yang salah di koordinasi antar lini di pemain Liverpool. Dan gua sih tidak mengkritisi bagaimana Gomez ataupun Matip tidak terlalu support, ataupun juga banyak berita yang mengatakan bahwa 2 tempat lowong yang menjadi gol itu adalah tempatnya TAA. Tapi yang jelas ini adalah tanggung jawab dari semua tim dan lebih ke mentalitas kalau menurut gua, karena ketika sebuah tim sudah leading apalagi di Champions League dan banyak orang mengatakan this is the European Nights at Anfield yang menjadi cita-cita banyak sekali pemain baik itu di Liverpool maupun pemain lawan maupun juga para komentator pundit di sana, karena itu suasananya tuh beda banget. Dan gue udah pernah ngerasain nonton Liverpool ketika main di Champions League dengan main di Liga Inggris. Liga Inggris tuh gokil, tapi yang perlu kalian tahu di Europe di Champions League itu lebih gokil lagi penontonnya. Karena DNA-nya Liverpool memang terkenal kan di Champions League, dan begitu juga dengan AC Milan. AC Milan para pendukungnya banyak yang menyatakan mereka cukup senang melihat penampilan AC Milan setelah 7 tahun nggak tampil di Champions League mampu memberikan penampilan yang mengejutkan dan hampir saja mengalahkan Liverpool. Terbukti di babak pertama akhirnya mereka unggul di menit 40-an, mereka menyusul 2 gol. Bahkan gol dari Liverpool pun juga dicetak oleh pemain AC Milan. Nah, yang gue gak seneng sekali lagi yang tadi, bagaimana mentalitas sebuah tim. Oke, kebobolan 1 gol at the end after you already leading the score gitu. Tapi begitu satu sama tentu gak boleh panik. Begitu satu sama tentu harus koordinasi lagi. Begitu satu sama tentu harus fokus lagi untuk mau bertahan dulu kah ataukah menyerang kah gitu. Dan ini lagi-lagi kalau gue melihat unsur dari miskoordinasi dan kemudian sempat kayak skip itu masih sangat tinggi. Dan ini menjadi catatan yang menurut gue tadi yang gue bilang menang tapi gue gak senang. Karena kalau ini bisa dieksploitasi oleh tim-tim lain baik itu di Champions League maupun di Liga Inggris, tentu ini akan menjadi sebuah tanda bahaya bagi Liverpool. Beruntung sekali bagaimana Salah yang tidak yakin kalau dia sudah mencetak gol karena dia mungkin kepikirannya offside, ternyata menjadi gol. Dan dalam tayangan ulang juga kita bisa lihat dia posisinya onside. Dan kalian harus tahu juga di posisi yang seperti onside dan offside itu pun terjadi juga ketika di Premier League. Ketika Liverpool mampu mencetak gol melalui Mohamed Salah menghadapi Leeds kalau gua nggak benar atau kalau gua nggak salah. Kalau gua benar atau kalau gua nggak salah. Kemudian ini juga 1 kali dibanding 1000 bagaimana seorang Henderson mampu mengjerartisasi dirinya ketika melakukan tendangan yang diiris, yang di-slice sehingga bola itu keiris kena dulu ke lapangan baru masuk ke pojok gawang daripada penjaga gawang Milan yang menggantikan Donnarumma yang ternyata mainnya juga bagus banget. Dan itu gue rasa nggak dalam 1 kali atau dalam 2 kesempatan 1 kali bisa kayak begitu, karena komentator juga bilang posisi badan yang pas, irisan bola yang pas itu yang menjadikan bola masuk. Dan kita lihat bagaimana
selebrasi dari seorang Henderson juga seperti dia pun kaget gitu loh ketika mau mencetak gol seperti itu, dan akhirnya sampai dengan menit akhir Liverpool bisa menang. Catatan di babak pertama, babak kedua sebenarnya sama, Liverpool tetap lebih dominan. Tapi dengan lagi-lagi finishing belum menjadi jaminan ketika ball position sudah dominan, ditambah penalti yang gak masuk. Dan di babak yang kedua dengan pemain-pemain yang akhirnya juga dimasukkan, ada Curtis, ada Mane, ada Milner. Di sana gue melihat Curtis ini sama Oxlade-Chamberlain, gue melihat Curtis belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal dalam pertandingan tersebut, karena terbukti dari serangan balik yang biasanya menjadi andalan Liverpool setelah unggul, dia tetap lebih egois daripada memberikan bola. Itu satu. Kedua, Milner belum terlalu kelihatan karena dia semakin udah menit mau habis dia udah main dan belum terlalu banyak perannya di situ, dia lebih ke ngulur waktu di akhir. Kemudian peran dari Oxlade-Chamberlain sempat beberapa kali melakukan manuver dan gue rasa udah ya seperti dia biasanya, tapi belum menakutkan bagi lawan. Dan Mane memang mungkin dia juga nggak senang ya di bangku cadangan, tetapi terbukti kemarin juga beberapa kali yang seorang Mane yang kita kenal biasanya itu akan berbahaya bagi tim lawan, mendapatkan bola lari atau mendapatkan bola di kotak penalti. Namun kemarin lagi-lagi dia belum panas atau mungkin gak ikhlas karena ditaruh di bangku cadangan, atau juga memang benar-benar lagi off sehingga sia-sia. Kalau jadi gol tentu luar biasa, jadi peluang berarti tinggal dicari solusinya kenapa gak jadi gol. Tapi kalau sia-sia itu artinya jadi peluang pun belum. Padahal biasanya untuk seorang Mane minimal dia jadikan itu peluang yang bisa menjadi gol. Dan ini sepertinya harus segera dicari solusinya juga oleh Jurgen Klopp dalam hal ini untuk lini depan mereka, karena Firmino juga cedera, kita tahu ya, Shaqiri juga udah pergi. Kemudian juga di babak pertama menurut gua kuncinya ada di Fabinho sama Henderson yang tampil perform. Dan kita lihat Fabinho memang tetap dia bisa sebagai pemain stopper, tapi memang sejatinya diri dia adalah pemain yang ada di lini tengah. Dia lihat penampilan yang lugas, penampilan yang bisa menjadi jembatan antara pemain belakang dan juga pemain depan. Bisa merebut bola, bisa mengalirkan bola, itu luar biasa. Henderson, kemarin gue ngelihat diri Gerrard ada pada Henderson yang mampu memberikan bola-bola jauh, memberikan motivasi untuk dia juga maju dan akhirnya juga bisa mencetak gol dari jarak jauh. Makanya dibilang juga golnya itu seperti golnya Gerrard di Olympiakos style, dan itu terbukti kemarin oleh seorang Henderson. Tinggal kita memang perlu, dengan dulu waktu dibeli memang diharapkan dia bisa lebih dari sekarang, bisa menunjukkan kemampuannya. Dan satu lagi, Thiago juga belum ditampilkan. Kalau gue melihat dengan kapasitas seorang Hendo kemudian juga Fabinho, menurut gue lebih pas menampilkan seorang Thiago dibandingkan Keita di awal. Tapi itu kan keputusannya Klopp. Bisa jadi kalau memasukkan Thiago lebih dulu, peran Henderson jadi gak terlalu kelihatan karena dia akan selalu membagikan bola. Sementara kalau Henderson lebih cepat untuk melakukan secara sporadis dan Keita bisa ngimbangin. Tapi gue tetap lebih berharap sih ada Fabinho, ada Henderson dan ada Keita. Ada Thiago daripada ada Keita. Baru di depan kemarin kita lihat ada Salah di depan dan Origi. Origi juga belum dibahas. Ya, dia kelihatan memang tidak lagi menjadi Origi yang dulu bisa dibilang menjadi super sub, dan sekarang ditampilkan juga kemarin kurang oke, tapi dia kasih assist kepada Salah di gol krusial untuk menyamakan kedudukan. Namun di luar itu kelihatannya memang juga harus ditemukan posisi yang pas untuk seorang Origi. Dan ketika Mane masuk, sebenarnya itu adalah posisi di mana Mane bisa ngobrak-abrik, baik itu memberikan ruang, mencari celah, memberikan umpan atau mencetak gol. Tapi lagi-lagi ya bisa gue bilang seorang Mane dan juga seorang Origi masih out of perform. Salah memang ya bisa dibilang gocekan sebenarnya udah ketahuan, tapi kontribusinya untuk memang militan itu sangat tinggi dan oportunisnya untuk mencetak gol juga masih terbukti dia bisa lakukan. Jadi itu sih yang bisa gue bilang ketika menghadapi AC Milan yang kalau gue lihat kemarin sebenarnya lebih menunggu. Masuknya anaknya Maldini juga gak terlalu berpengaruh, malah agak kagok gue lihat. Kemudian Brahim Diaz oke, mulai ngacak-ngacak
kanan Rebic juga oke. Namun memang sebenarnya Liverpool harus bisa lebih cepat untuk killing the game kemarin. Tapi apapun itu Liverpool nggak pernah menang, jarang menang dengan tidak membuat deg-degan fansnya. Dan Klopp bilang di akhir pertandingan melalui press con bahwa dia cukup puas untuk menyaksikan penampilan timnya. Apalagi ini juga merupakan yang pertama di Champions League dan melihat grup yang ada. Apapun permainannya, tapi yang penting 3 poin itu jauh lebih penting. Gue pun setuju, yang penting 3 poin. Tapi sekali lagi bahwa gue tidak senang walaupun Liverpool menang dengan penampilan kemarin. City juga pesta gol ya, golnya banyak banget. Bahkan juga kita bisa lihat bagaimana seorang Guardiola memarahi Mahrez sama Grealish padahal mereka sudah leading, tapi itulah passion terhadap sepak bola, itulah penasarannya Guardiola terhadap Champions League. Dan Guardiola juga bilang bahwa dia tahu banget kalau Leipzig akan memberikan perlawanan seperti itu dan dia sudah mencoba untuk bisa segera menghentikan bola yang mereka kuasai dan membuat gol. Bahkan dia bilang bahwa ini adalah pertandingan yang sangat imbang, hanya beruntung saja setiap serangan yang mereka lakukan bisa menjadi gol dari City. Kemudian ada yang nanya juga tentang PSG. Bagi gua betul memang kalau dilihat dari pemberitaan dan juga isinya pemain bintang semua kayaknya sia-sia jadi dengan hasil imbang. Tetapi inilah dia sebuah Champions League. Kita perlu melihat dalam beberapa pertandingan ke depan. Sama seperti kalau lu mau ngamati bahasa tubuh orang, bukan cuma satu kali yang lu lihat, tapi ada kesamaan dalam beberapa kejadian. Nah, ini kita bisa akan lihat nanti dalam beberapa waktu ke depan bagaimana penampilan dari PSG. Bahkan yang sekarang menang-menang juga bukan berarti dia akan gampang untuk bisa menang lagi, tapi perlu kita lihat bagaimana responnya nanti di pertandingan selanjutnya. Anyway, Liverpool dapat 3 angka. Kita akan lihat nanti penampilan berikutnya. Dan untuk itu nanti juga gue akan share lagi tentang hal-hal lain di Radot Valen Channel. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan support terus Radot Valen dan juga Jebret Media TV. Sampai ketemu lagi guys. See you.